sekali Mas, benar banget. Karena mau punya modal tapi tidak punya network itu juga susah. Walaupun bisa meng-create network dengan modal ya. Tapi maksudnya bagaimana kita memulai sebuah bisnis itu, network itu punya peranan penting. Aku bisa bilang kayak 50% untuk awal itu punya peranan penting ya. Karena bagaimana kita bisa dipercaya kalau memang kita awalnya memang sudah mempunyai network yang baik sih, seperti itu. Dan itu yang memang kita jalankan di Magnific ini. Yang kita sangat jaga itu bagaimana hubungan baik kita dengan network kita, bagaimana kita bisa meng-create network baru, itu memang hal modal dasar di Magnific yang selama 14 tahun ini bisa bisa berkembang dan berjalan sampai sekarang sih. Iya, justru itu menurut saya bagus ya. Jadi anggapannya dengan modal diri bootstrapping ya. Nggak seperti ini ya, Iya, startup-startup di luaran itu kan ini ya, bisanya hidup itu karena investor ya. Kalau nggak ada duit investor seperti sekarang kan kita udah masuk ini ya, startup investor ya. Jadi anggapannya banyak iya, funding-funding yang sudah pada stop, profitnya bisnisnya nggak profitable, nah mau nggak mau harus di lay off efisiensi. Tapi kalau dari awal sudah startupnya sudah profitable, sebenarnya nggak butuh investor kita kan anggapannya ya. benar-benar sekali Mas. Mungkin butuh tapi Jadi untuk yang startup aja ya anggapannya. kenapa Mas? Sorry. Mungkin butuh tapi untuk scale up aja, bukan untuk bertahan hidup ya, karena sudah dari awalnya udah profitable, sudah sustain bisnisnya, itu yang bagus ya. Iya, Kalau kalau menurut aku sih saya. lebih percaya seperti itu sih, karena kadang-kadang modal modal di awal itu juga kita harus hati-hati sekali sih. Kita punya modal itu tuh ketika kita spend, karena kita eh, harus memberikan profit ke investor itu juga bisa menjadi bumerang juga buat kita seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau dari saya sih melihat ketika kita memulai bisnis, pertama network, yang kedua memang balik lagi skills, karena ketika kita sudah punya network, skills itu penting karena yang setelah kita bisa mendapatkan pekerjaan, yang harus kita lihat kan hasil dari pekerjaan tersebut. Apakah kita bisa deliver dengan baik atau tidak. Dan repeat order itu akan terjadi apabila memang deliver dari pekerjaan kita itu memuaskan klien. Jadi kita harus harus punya upgrade skill yang baik. Jadi tidak hanya melulu oh kita sudah bisa ini kita akan stop di situ, tapi kita harus bisa terus bagaimana mengembangkan inovasi di service perusahaan kita, upgrade skill kita sehingga deliver dari hasil yang pekerjaan-pekerjaan yang kita terima itu bisa memuaskan klien sih seperti itu Mas. Oke, nah anggapannya ini kan startup dari temen juga, founder-foundernya kan saling kenal temen, dan Iya, juga bootstrapping, anggapannya dari modal sendiri, tidak ada afiliasi dengan konglomerasi besar atau multinasional atau dari investor yang invest ya. Nah itu kan kalau kita ngomongin challenge kan otomatis ini ya, banyak sekali ya. Saya pun juga pengen belajar banyak nih. banget. Kita kan anggapannya saya juga ini ya, di Digipreneur kita juga ada yang namanya brand.co.id ya. Jadi untuk bantu teman-teman untuk going digital ya, dari digital Hmm, ads-nya maupun hmm, website hmm. development dan lain-lain. Ini anggapannya bisa belajar banyak ini dari Mas Dino. Kira-kira apa Mas? Challenge dalam menghadapi kompetitor, kalau nggak salah juga di tahun-tahun ini juga semakin banyak ya yang namanya digital agency yang muncul ya, apalagi pandemik ya. Jadi Hmm. kira-kira apa ya challenge-nya yang kira-kira mungkin Mas Dino bisa bantu ceritakan ke teman-teman supaya mungkin bisa belajar. Eh, Kalau challenge itu sangat banyak ya Mas, apalagi kita dari perusahaan lokal ya. Kita berhadapan di industri ini tuh persaingannya tuh sangat sangat banyak, dan persaingannya bukan hanya dengan perusahaan lokal tapi juga memang dengan perusahaan multinasional company gitu yang banyak juga sudah hadir di Indonesia gitu. Kalau aku sih pertama memang yang harus kita punya tuh adalah bagaimana kita bisa punya kreatif ide yang memang sesuai dengan market yang dituju oleh klien kita. Karena keunggulan dari local agency itu adalah kita punya pemikiran yang sama dengan customer kita. Customer yang memang yang sedang market yang dituju oleh para perusahaan tersebut dari berbagai bidang ya, mau itu beauty industry, banking. Karena kalau pesaing utama kita misal di multinational company,
mereka pasti melihat secara global, sedangkan kita think lokal.